Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang pelayanan prima. Kita masuk kepada kepribadian. Ya, bagian kepribadian ini bertujuan untuk memahami tentang psikologi sosial khalayak yang akan kita hadapi. Karena kita adalah seorang humas, maka kita harus tahu khalayak tipe-tipe karakternya mereka. Makanya kemarin kalian saya berikan 40 soal ABCD yang itu harus kalian jawab sesuai dengan karakter kalian masing-masing, ya. Dan 4 karakter tersebut itu telah diteliti, ya, oleh Florence Littauer, ya. Berjudul bukunya adalah Personality Plus. Dan ini biasa dipakai oleh orang-orang ketika dia tes, ya, interview, tes tentang kepribadian di dalam pekerjaan mereka, sehingga perusahaan itu akan menempatkan pekerja itu sesuai dengan tempatnya. Ada 4 faktor pembentuk kepribadian seseorang. Yang pertama adalah faktor biologis, ya, di mana perilaku orang tua itu akan menurun ke anak, dan anak akan meniru apa yang dilihat dari perbuatan orang tuanya daripada yang diucapkan oleh orang tuanya, ya. Begitu juga ketika kalian menjadi kakak, maka adik itu akan meniru perilaku kakaknya daripada ucapan kakaknya. Maka jadilah kakak yang meniru, yang membuat contoh perbuatan baik kepada adik-adiknya, ya. Yang kedua, faktor pembentuk kepribadian adalah faktor kultural atau peradaban, kebudayaan, ya. Perbedaan setiap budaya membuat kebudayaan yang dimiliki masing-masing juga berbeda, sehingga memberikan perbedaan ciri khas pada anggotanya masing-masing. Orang Solo, orang Jogja, ya, suka makanan ini. Orang Jawa Timur suka makanan ini, juga akan bisa membentuk kepribadian mereka, ya. Orang Padang sukanya pedes-pedes, makanya dia orang yang ceplas-ceplos terkadang, ya, keras kepala, ya, seperti itu. Itu memang ada sifat dari makanan yang dia makan, terkadang begitu, ya. Ya, orang Jawa bisa unggah-ungguh, orang luar Jawa tidak bisa unggah-ungguh. Ini memang seperti itu faktor kultural atau kebudayaan, ya. Yang ketiga, peradaban, ya. Berkembang teknologi membuat perubahan yang besar terhadap kepribadian seseorang, ya. Dari peradaban, teknologi tersebut bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Dia berempati, bersimpati dengan orang yang jauh di luar sana, tapi tidak berempati dan tidak bersimpati dengan orang yang ada di dekat mereka. Mereka tahu kondisi luar, tapi tidak tahu kondisi sekitar, ya. Mereka tahu di bagian dunia lain ada bencana, tapi tidak tahu tetangganya kelaparan, tetangganya kesulitan keuangan, tetangganya sakit, dan seterusnya tidak tahu. Bahkan temannya sakit nggak tahu, tapi teman Facebooknya yang itu bukan siapa-siapa tahu kalau dia sakit, ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor sosial dan lingkungan, ya. Kepribadian seseorang itu bisa terpengaruh karena teman dan karena lingkungan. Maka pilihlah lingkungan yang baik, pilihlah teman yang baik. Ya, ibaratnya penjual minyak wangi dan pandai besi, ya. Kita berteman dengan seorang pandai besi, ya, kita akan terkena ubupannya, ya, meskipun kita tidak pernah bekerja di situ, tapi kita berteman, ya, kita sering main ke sana sehingga kita terkena ubupan besi, bau badan kita tidak enak, ya, angus, ya. Sama seperti teman penjual minyak wangi, meskipun kita tidak pernah pakai minyak wangi, tapi kita sering main ke tempat dia yang penjual minyak wangi, kita akan terkena bau harumnya. Sama seperti itulah, ya. Kalau teman berbuat buruk, ya, kita akan bisa terpengaruh berbuat buruk. Atau minimalnya kita akan menyukai perbuatan buruk tersebut dan tidak mengingkari perbuatan buruk tersebut, ya. Maka hati-hati seperti ini nggak boleh, ya. Sebaliknya, kalau dia berbuat baik,
kita akan terpengaruh berbuat baik atau mencintai kebaikan, ya. Dan seandainya saya bisa berbuat baik seperti mereka, ini pun juga bisa mendatangkan kebaikan kalau seperti ini, ya. Nah, dari apa yang kalian kerjakan kemarin, bisa dibagi menjadi 4 tipe kepribadian, yaitu sanguin, ya, kolerik, melankolis, dan flekmatis, ya. Jika kalian banyak jawabannya adalah A, maka kalian adalah karakternya sanguin yang paling dominan. Kalau kalian paling banyak jawabannya B, maka kalian adalah orang yang kolerik, ya. Akan tetapi dari yang pernah saya kasih soal seperti ini, yang menjawab dominan B dari 100 siswa misalkan, itu hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Artinya yang bisa jadi pemimpin itu hanya sedikit, ya, daripada yang dipimpin, ya. Dan ini sering saya lakukan, ya, ketika memang saya mengajar tentang pelayanan prima ini. Yang C, jika banyak jawaban kalian adalah C, maka kalian adalah seorang yang melankolis, ya. Dan jika kalian paling banyak jawabannya adalah D, maka kalian seorang yang flekmatis, ya. Kita bahas satu persatu. Sanguin, dia seorang yang cenderung populer karena dia pintar mempersuasi orang, mengajak seseorang, dan dia suka dilihat orang, bisa di depan kamera, ingin terkenal, ya, suka diekspos, suka selfie, ya. Maka ada adalah orang-orang sanguin, ya. Ini gambarnya Asri Welas, dia seorang artis. Ya, memang seorang artis itu banyak bertipe sanguin. Yang kedua, kolerik. Dia seorang yang kuat karena sering dominan dan kompetitif. Ini tadi, kolerik ini jarang sekali ada, ya. Bisa dihitung dengan jari, ya. Dan ini gambarnya Bob Sadino, seorang pebisnis. Dan memang seorang pebisnis ini banyaknya adalah orang sanguin, yang dia mau bersaing, mengambil resiko, ya. Suka dengan tantangan, ya. Tidak suka dengan jadwal yang terlalu rapi. Ini seorang kolerik, ya. Lalu yang C, melankolis, dia seorang yang serba sempurna, perfeksionis, dan serba teratur. Jadwalnya rapi, ya. Bahkan tidak hanya sekedar jadwalnya rapi, ya. Hampir semuanya ditata rapi. Yang keempat, flekmatis. Ya, ini gambarnya customer service. Dia seorang yang damai karena kesetiaan dan menghindari konflik. Dia bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Kita masuk kepada kekuatan dan kelemahan dari masing-masing kepribadian tersebut, ya. Ini seorang sanguin, kelebihannya adalah dia seorang yang ceria dan jarang menampakkan kesedihan, ya. Dilihat orang itu senyum, ya. Dilihat temannya, bergaul dengan temannya senyum, ya. Dengan gurunya senyum, seperti itu, ya. Yang penting tidak senyum-senyum sendiri, ya, seperti itu, ya. Dia berhati tulus dan polos, ya. Yang ketiga, dia seorang yang mudah akrab, ya, mudah bergaul, mudah berteman, mempunyai banyak teman, ya. Ketika misalkan MPLS, dia seorang yang cepat mencari teman, ya. Ketika duduk di kelas yang baru, dia akan membuat catatan di suatu buku, nama, ya, rumah, nomor HP, dibagikan ke teman-temannya. Ya, ini berarti orang-orang yang sanguin. Dia ingin mencari teman yang banyak. Kelebihannya dia seorang yang menyenangkan dan dia bisa membuat senang orang lain. Dia mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Kelemahannya, dia suka bercanda dan sering tertawa.
Padahal sering tertawa itu bisa mematikan hati, ya. Sehingga kalau tertawa ya sewajarnya, jangan tertawa sampai terbahak-bahak, ya, apalagi wanita, ya. Tentu ini tidak baik, ya. Yang kedua, dia kurang serius, kurang tekun, dan cenderung pelupa, ya. Jadi kalau ada pelajaran hafalan itu dia paling lemah, ya, paling lemah. Yang ketiga, dia kurang berwibawa, ya, sehingga kalau jadi ketua kelas itu nggak punya wibawa sama sekali. Ibarat kalau binatang, dia kucing yang suka mengeong sehingga dibuat mainan oleh majikannya. Ya, tidak seperti singa yang seorang itu kadang takut, ya, karena dia jarang mengaum, ya, begitulah, jarang berbicara. Kekurangannya dia adalah susah untuk diam, ya, nggak ada guru, maka dia seorang yang mencairkan suasana, ya. WFH seperti ini dia yang paling cepat sekali untuk boring, ya, begitu. Dia seorang yang suka bicara dan cerita, meskipun ceritanya pernah diulanginya berkali-kali dengan teman yang sama terkadang. Ya, memang seperti itulah orang sanguin, ya. Dia suka ngegeng, ya, dia suka komunitas-komunitas sehingga dia sering berkumpul ke sini ke sana kemari, ya. Dia suka dengan hal yang berbau viral, ya. Tapi ya secepat itu pula viral itu selesai, ya dia juga selesai. Dia akan mencari viral yang lain. Ya seperti itu. Dia yang mempopulerkan hal yang viral itu di kelasnya. Dan dia kelemahannya adalah suka menghabiskan uang. Orientasinya adalah how to spend money. Bagaimana uang ini bisa habis. Ya. Baru dapat gaji, belum selesai bulan itu sudah habis uangnya. Karena terkadang membeli kebutuhan yang tidak perlu. Ya. Bukan membeli yang dibutuhkan, tapi membeli yang diinginkan terkadang. Sehingga uangnya cepat habis. Dan dia tidak ada orientasinya untuk how to save money atau bagaimana uang ini bisa dihemat. Ya. Sehingga kalau kalian mengetahui teman kalian yang seperti ini, jangan jadikan dia bendahara kelas. Ya. Dia nggak bisa rapi dalam hal pencatatan. Tanya ini uangnya habisnya di mana, nggak tahu begitu. Nggak tercatat rapi. Ini sanguin. Kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu kolerik. Kolerik, dia adalah seorang yang senang memimpin. Ya. Dia seorang yang bebas dan mandiri. Ya. Bisa melakukan aktivitasnya sendirian tanpa perlu bantuan teman. Dia yang goal oriented, ya, tujuannya itu adalah yang utama, ya. Bagaimana caranya, yang penting harus bisa, ya, begitu. Yang lain bisa, saya pun harus bisa. Seperti itu dia. Dia berani dengan tantangan, makanya dia suka dengan bisnis, ya. Karena bisnis itu kan untung rugi, ya. Dia mau dengan tantangan itu, ya. Kalau dia perempuan, dia suka manjat pohon, ya. Dia terkadang berani dengan laki-laki, terkadang begitu, ya. Dan dia punya visi ke depan, ya, ini cocok jadi pemimpin, jadi ketua OSIS, dia bisa karena dia punya visi. Jadi ketua kelas dia juga punya visi, ya. Dan teman-temannya kalau dipimpin oleh seorang yang seperti ini, ya harus mau disuruh-suruh, ya, agar visinya itu tercapai. Kelemahan dari orang kolerik ini, dia seorang yang tidak sabaran, ya. Dia cepat marah, dia suka main perintah, ya. Terkadang teman yang duduk tanpa melakukan apapun diperintah sama dia, ya. Karena seperti itu, banyak teman yang menghindar, ya, sedikit temannya. Karena apa? Karena dia menghindari hal yang seperti itu. Dan dia sulit untuk mengaku salah meskipun dia salah, ya. Ini tentu kekurangan yang harus diperbaiki oleh seorang kolerik. Dan memang dari apa yang pernah saya kasih tes ini, yang jadi kolerik ini adalah sedikit dominannya. Karena memang yang jadi pemimpin itu lebih sedikit daripada yang dipimpin, ya, seperti itu. Ini memang fitrahnya seperti itu.
Kita lanjut ke kepribadian yang ketiga, yaitu seorang melankolis. Dia seorang yang pengen sempurna, ya. Kekuatannya adalah dia seorang yang penuh pemikiran dan analisa, ya, analisa yang mendalam. Kalau dia berbicara atas dasar data yang telah dia ketahui, ya, data dan fakta yang telah dia ketahui. Dia tidak asal berbicara, dia tidak seperti sanguin yang ceplas-ceplos, ya. Ketika dia berbicara, dia hati-hati berbicara sesuai dengan data dan fakta yang ada. Yang kedua, kelebihannya adalah dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya. Dan ini kalau dia jadi PNS, ya dia cocok karena memang apa? Karena dia mendahulukan orang lain, kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Karena memang dalam sumpah janji PNS dikatakan demikian. Ya. Yang ketiga, kelebihannya dia seorang yang puas di belakang layar. Ya. Dia tidak suka menonjolkan dirinya, meskipun dia bisa. Ya. Ketika dia bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, dia tidak yang pertama kali mengangkat tangan. Dia ingin gurunya yang menunjuk dia, bukan dia yang mengangkat tangan. Lalu dia seorang yang kreatif, ya. Kalau dia bisa bahasa Indonesia atau jurusan sastra Indonesia, dia seorang yang puitis, ya. Begitu. Dia menata kalimatnya, bagaimana kalimatnya itu bisa dipahami oleh orang lain, ya. Dia seorang yang serba tertib dan teratur, ya. Ketika kalian suruh temanmu yang melankolis ini untuk menuliskan daily activity-nya, atau guru yang biasanya bahasa Inggris itu disuruh nulis daily activity, orang melankolis ini paling cepat untuk menulisnya, ya, karena dia teratur, ya. Hidup jadwalnya sudah diatur. Jam sekian saya nanti bangun, jam sekian nanti saya mandi, jam sekian nanti saya umbah-umbah misalkan, jam sekian saya nanti ngajar, ya, dan seterusnya. Kalau ada yang terganggu jadwal itu, dia pasti akan marah, ya. Dan dia bisa hidup hemat, ya, maka dia cocok jadi bendahara kelas. Dia bisa menghemat pengeluaran. Kekurangannya, dia mempunyai rasa curiga yang besar, ya. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Ini rasa curiga yang besar. Dan dia punya standar yang tinggi. Dan kelemahannya dia seorang yang pendendam. Meskipun orang yang mempunyai salah dengan dia sudah minta maaf, tapi dia masih pendendam. Yang dulu masih diingat-ingat oleh dirinya, ya. Kelemahannya dia seorang yang tukang kritik, tapi dia tidak suka dikritik. Dan dia seorang yang ketika berpikir banyak negatifnya daripada positif thinkingnya. Selanjutnya kita masuk yang keempat dari karakter kepribadian, yaitu plekmatis, ya. Dia seorang yang cinta damai, mudah diajak rukun, ya. Dia seorang yang pendiam. Ketika di suatu acara banyak orang yang berkerumun untuk mendengarkan seseorang, dialah seorang yang plekmatis, ya. Yang mendengarkan itu seorang yang plekmatis. Dan dia menjadi pendengar yang baik. Ini cocok kalau kalian jadikan tempat curhat, ya. Karena dia pendengar yang baik. Jangan sanguin yang jadikan tempat curhat. Kenapa? Karena pasti akan bocor, gampang bocor, ya. Seperti itu. Kalau dia plekmatis, dia akan menyimpan rahasianya, bukan menjadi rahasia umum, ya. Dan dia cenderung bijaksana. Ketika dia ada masalah, dia akan menjadi penengah masalah yang baik. Bagaimana biar win-win solution, ya. Ketika dia tidak suka dengan sesuatu, dia akan diam dan tidak menyuarakan atas ketidaksukaannya, karena dia tidak suka menyinggung perasaan orang. Dia seorang yang peduli dan simpatik. Kekurangannya, dia sulit bergerak. Dia kurang punya motivasi, sehingga harus banyak dimotivasi, sehingga agar dia termotivasi sendiri oleh dirinya, ya. Kalau dia beli buku, dia banyak beli buku tentang motivasi, ya, seperti itu. Dan dia terkesan malas, ya. Begitu, itu orang plekmatis, ya.
dan dia suka menunda-nunda. Kenapa? Karena terkadang masih jauh, ngapain dibicarakan sekarang, masih jauh, begitu, sehingga ditunda-tunda. Dan dia seorang yang menghindari tanggung jawab, maka dia nggak cocok jadi ketua kelas ya. Jangan jadikan dia ketua kelas. Dia terlalu pemalu dan pendiam. Ya. Ini seorang pragmatis. Kesimpulannya dari itu semuanya ada 3 jenis kepribadian. Yang pertama adalah ekstrovert, yaitu kepribadian yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri, dan ini diwakili oleh karakter yang sanguin dan kolerik. Ya. Yang kedua, kepribadian introvert, itu kepribadian yang dia serba tertutup dan sulit untuk menyesuaikan diri ya, dengan lingkungan sekitarnya. Dan kepribadian ini diwakili oleh karakter yang melankolis dan pragmatis. Yang ketiga, ambivert. Ambivert ini kepribadian yang bervariasi, terkadang introvert dan terkadang ekstrovert, melihat situasi dan kondisi. Ya. Misalkan kita ambil contoh, dulu ketika dia di SMP dengan teman-teman lamanya, dia seorang yang ekstrovert. Karena sudah mengenal. Tapi di tempat yang baru di SMA, dia pendiam. Dia lebih cenderung introvert karena dia melihat situasi dan kondisinya. Ini yang namanya ambivert, ya, terkadang begini, terkadang begitu. Ya. Dari keempat itu, manakah yang paling baik? Tidak ada yang paling baik. Semuanya baik atas izin Allah. Ya. Tanpa adanya sifat sanguin yang suka bercerita, suka yang periang, maka dunia akan terasa sepi. Tanpa sifat melankolis, ya mungkin tidak ada kemajuan di bidang iptek. Ya. Karena dia suka meneliti. Ya. Orang sanguin cocok jadi tour leader, tour guide, begitu suka dia. Ya. Jadi sales, begitu dia bisa. Ya. Jadi presenter, jadi penyiar, ini orang sanguin. Ya. Tanpa sifat melankolis, mungkin tidak ada kemajuan di bidang iptek, karena seorang melankolis itu cocok apabila dia bekerja sebagai bagian keuangan, bagian komputer, bagian quality control, bagian research dan development, ya, artinya bagian peneliti, ilmuwan, jadi notaris, ya, ini cocok. Tanpa sifat kolerik, ya, dunia ini akan berantakan tanpa arah serta tujuan, karena seorang kolerik ini cocok jika dia bekerja pada bidang seperti pebisnis, direktur, ya, bos, dokter, yang intinya mengambil keputusan dengan cepat. Ya. Kalau dokternya seorang pragmatis, wah, ya nanti ya nggak jadi nyontek. Ini saya sakit apa, enaknya dikasih obat apa ya? Dia bingung sendiri nanti. Karena ini seorang pragmatis. Malah dia bertanya pada pasien, kamu mau obat yang seperti apa loh? Yang jadi dokter siapa kok tanya obat, kan begitu. Ya. Seperti itulah. Ya. Tanpa sifat pragmatis tidak ada yang bijak yang mampu mendamaikan dunia. Karena seorang pragmatis ini biasanya suka dengan administrasi, ya. Dia bisa menjadi konselor, pendengar yang baik, dan dia menjadi customer service, ya. Yang semua sifat ini memang saling melengkapi dan diciptakan oleh Allah tanpa ada yang sia-sia, ya. Jadi dalam diri pribadi kita mempunyai semua 4 sifat tersebut, ya. Tinggal mana yang paling dominan. Mungkin yang sanguin 40%, yang melankolis 40%, sisanya 10%, 10%, ya. Atau kebalikannya, seperti itu, ya. Jadi semua dalam diri kita mempunyai 4 sifat tersebut, tinggal nanti ketika menghadapi situasi kondisi tertentu, itulah yang paling dominan di saat tersebut, ya. Dengan kita mengetahui itu, ya, apa yang saya kasih soal-soal tadi, itu bisa kamu bagikan ke seseorang untuk mengetahui karakter mereka. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.